Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah video market review XAU/USD yang terjadi kemarin tanggal 28 Maret 2023 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya memerlukan market review seperti apa pergerakan XAU/USD pada hari kemarin. Jadi seperti yang kita lihat untuk hari kemarin berdasarkan kalender itu kita ada berita mengenai consumer confidence, yang dimana consumer confidence-nya di sini itu sebenarnya hasilnya bagus ya, meningkat, dan juga dari segi Richmond Manufacturing Index itu hasilnya sudah mulai lumayan ya, minusnya sudah mulai berkurang dari minus 16 ke minus 5, itu sebenarnya bagus. Tapi pertanyaan mungkin teman-teman adalah kenapa di sini gold malah naik bukannya turun ya kan? Karena pastinya USD-nya pasti meningkat ya kan. Ya, sekali lagi kemarin kan saya gambar di sini ada satu area zona supply ya. Satu zona area supply, lalu kemarin juga sudah saya kasih tahu beberapa level area penting ya. Yang di bawah itu ada 1945, lalu di tengah-tengah itu kita ada di 1965 kayaknya ya. 1965 ya. 1965, dan yang terakhir itu agak di paling atas sedikit itu ada di 1985 ya. Jadi yang kemarin ingat area-area ini itu sebenarnya bisa menjadi patokan teman-teman sebenarnya. Dan kalau dilihat sih sebenarnya harga itu berhasil melewati 1965 dengan power yang cukup signifikan ya. Jadi kalau dilihat kenapa kemarin itu pergerakan goldnya naik padahal berita USD-nya bagus ya kan. Jadi kalau dilihat kemarin itu sebenarnya masih ada ya, sekali lagi masih ada rasa rasa di dalam para investor itu bahwa krisis perbankan itu masih menyelimuti dunia perekonomian ya, dan apalagi ada isu baru ya, isu baru yang dimana penularan daripada suku bunga di sini, penularan daripada efek daripada adanya bank collapse di sini itu diperkirakan akan sampai ke Eropa ya, bank-bank yang ada di Eropa, entah itu di Jerman, Italia dan sebagainya. Walaupun sih dari segi ECB mengatakan bahwa perbankan di Eropa itu sebenarnya kuat, jadi tidak mungkin ada penularan lah bahasanya ya, penularan sampai ke sana. Tapi karena ada isu kemarin itu akan ada dampaknya sampai ke Eropa. Dampaknya sampai ke Eropa itu kalau dilihat mungkin saja sih bisa sampai sana, tapi ya kita nggak tahu sih dampak daripada berita tersebut. Bisa saja sampai ke Eropa, bisa juga enggak gitu kan. Pokoknya berita perbankan di sini itu masih bisa dibilang itu masih mendominasi ya. Oleh karena itu aset safe haven di sini masih lumayan diminati, walaupun pergerakan dolar itu sebenarnya meningkat secara tidak langsung. Sebenarnya kan jika dolar meningkat USD XAU akan drop, tapi kenyataannya sih tidak demikian ya kan. Yang ada adalah harga itu menembus 1965. Dan sebenarnya juga kalau teman-teman ingin ambil posisi sell kemarin itu, konfirmasi nge-sell pun juga tidak ada ya. Konfirmasi nge-sell pun tidak ada. Jika teman-teman menganggap ini di M30 sebagai konfirmasi sell ya, jika ini menganggap sebagai konfirmasi sell, mungkin teman-teman kurang pas ya, kurang pas dianggap sebagai konfirmasi sell. Karena apa? Karena engulfing-nya di sini itu kurang tepat, apalagi di time frame M30 ya. Engulfing sebenarnya sih di H1 paling bagus, atau nggak di H4 sekalian, tapi di M30 pun nggak apa-apa engulfingnya, tetapi engulfing setidaknya tuh engulfing yang bagus ya, engulfing yang bagus dan mengcover seluruh daripada ekor dan body yang ada. Tapi di sini kan dia cuma bikin body aja ya kan, seperti itu, tidak ada ekor atasnya. Jadi kalau dilihat M30 di sini tidak ada juga konfirmasi kita untuk nge-sell sebenarnya ya.
Tidak ada konfirmasi untuk nge-sell sebenarnya kemarin. Yang ada malah harga itu bergerak naik melewati zona supply yang ada di sini. Seperti itu. Ya, sepertinya sih untuk sekarang peminat daripada XAUUSD kayaknya sih masih balik ya. Kayaknya masih balik karena kayaknya sih sudah balik ya, sudah balik lagi peminatnya XAUUSD. Ya kita tunggu aja deh ya, apakah akan ada berita lagi atau enggak. Tapi kalau saya rasa sih untuk di XAUUSD selama level 2000 ini belum ditembus ya, market itu belum 100% ketakutan banget ya. Selama 2000 itu belum lewat, ketakutan market itu belum sepenuhnya ada ya, belum sepenuhnya takut banget. Sekarang sih memang masih dalam kondisi takut, tapi bukan ketakutan banget seperti itu ya. Jadi selama harga itu masih maintain di atas 1900, sebenarnya itu masih pergerakannya masih belum belum bisa dibilang cocok lah bahasanya. Dan kalau kita lihat daily kemarin juga kita ditutup candle bullish juga. Dan kalau teman-teman lihat semakin jelas ya pergerakan XAUUSD dari dari pertengahan Maret sampai menjelang akhir bulan Maret di sini pure digerakkan oleh sentimen market ya. Jadi ketika ada ketakutan di market, harga menembus 2000, dan ketika terjadi relaksasi ataupun adanya ketakutan itu sudah mulai hilang, harga kembali turun ke 1945, dan ketika ada berita tentang Credit Suisse lagi, harga kemudian naik ke angka 2000 lagi. Dan ketika sudah mulai kalem lagi, harga mulai turun lagi. Dan sekarang ketika ada isu mengenai penularan bank ini akan sampai ke Eropa, harga mulai bergerak naik lagi. Nah, jadi apakah harga ini akan bisa bergerak naik sampai lagi ke 2000? Itu mungkin nanti akan saya analisakan di analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa nonton untuk analisanya ya. Jadi teman-teman sekiranya itu aja sih untuk market review XAUUSD-nya, karena sekali lagi yang pertama 1965 sudah dilewatin ya, 1965 sudah dilewatin. Mungkin nanti kita akan cari open posisi buy di analisa hari ini ya. Kita akan berusaha untuk open posisi buy nanti. Dan sekarang karena harga masih di atas 1965 dan juga market sekarang masih dalam kondisi takut ya. Jadi permintaan akan safe haven kayaknya masih diminati ya, masih diminati. Jadi sepertinya sih masih akan ada kelanjutan ke atas, tapi detailnya nanti akan saya berikan di analisa XAUUSD hari ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video market review XAUUSD pada hari kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di video market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.